Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tugas Big Data. Di sini kami menggunakan data mobil bekas yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja ke materinya aja ya. Jadi di sini pertama-tama itu kita wajib install JDK 8. Kenapa? Karena Apache Spark itu tuh kan dijalanin atas JVM ya, jadi virtual machine. Jadi tanpa Java mesin Spark itu tuh nggak bakal nyala gitu. Di sini juga kita menggunakan versi headless. Kenapa? Karena supaya instalasi kita itu lebih ringan gitu, jadi nggak perlu menggunakan termuka grafik yang bakal nggak guna gitu buat proses pemrosesan data kita nantinya gitu. Lalu di sini kita menggunakan library utama yaitu Kaggle sama PSpark gitu kan. Nih, PSpark sama Kaggle. Jadi kita install dua alat tempur kita utama, yaitu PepiSpark untuk mengolah big data secara paralel dan Kaggle Hub untuk apa sih membuat tidak membuat manual gitu buat download datasetnya lagi gitu. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu. Jadi kita pakai library ini untuk narik data langsung dari Kaggle lewat script gitu. Jadi kita nggak harus masukin satu-satu. Lalu ada import dan inisialisasi. Jadi kita impor modulnya. Di sini kita siapin Spark Session. Anggap ini adalah pintu masuk gitu kan, atau otak dari semua operasi Spark yang bakal kita lakuin nantinya gitu. Jadi tanpa instalasi session ini kode kita itu cuman sekedar teks mati gitu. Oke, lanjut ke download dan load dataset. Yang pertama ada otomasi download Kaggle Hub. Jadi sekarang kita tarik datanya, kita pakai Kaggle Hub buat download dataset user car resting di Indonesia. Ya, resting di Indonesia. Kenapa? Karena cara ini lebih oke, karena kita nggak perlu secara manual lagi buat download gitu, kayak nggak perlu upload ke Drive atau pusing soal kredensial API-nya. Jadi script ini bakal otomatis nyari versi terbaru dan simpan di folder lokasi session kita gitu. Lalu ada dinamika patch section atau OS logic. Jadi kita nggak asal ketik nama file secara manual atau hydrocode gitu. Kita pakai modul OS buat nge-scan isi folder page dan nyari file yang ekstensinya CSV gini. Jadi ini cara yang cerdas kalau nama filenya berubah di masa depan gitu kan. Jadi kode kita itu nggak bakal error atau patah gitu buat nantinya. Lalu menggabungkan patch. Jadi kita gabungkan lokasi folder yang sama, filenya jadi full page. Full page. Ini adalah alamat lengkap yang bakal kita kasih ke Spec buat mulai proses pengolahan data yang sesungguhnya gitu. Oke, lanjut ke instalasi Spec Session. Jadi sekarang kita masuk ke bagian krusialnya, yaitu menyalakan mesin utamanya, baris Spec Session, budget get or create. Ini ibarat kita lagi mencet tombol power pada mesin diesel raksasa. Jadi Spark Session ini adalah titik masuk utama atau entry point untuk semua fungsi Spark. Tanpa ini kita nggak bisa bikin data frame-nya. Jadi nggak bisa
pakai SQL dan nggak bisa mengolah data dalam skala yang lebih besar gitu. Jadi kenapa kita pakai get or create? Ini adalah pola yang cerdas. Kalau sudah ada sesi yang jalan, dia bakal pakai yang itu atau rows. Kalau belum ada, dia bakal bikin baru. Jadi ini mencegah aplikasi itu crash karena mencoba bikin banyak sesi di satu environment yang sama gitu. Lalu ada loading data ke Spark Data Frame. Jadi langkah selanjutnya itu kita ubah file CSV tadi jadi Spark Data Frame-nya. Jadi di sini kita pakai dua parameter kunci yaitu header, terus supaya baris pertama file CSV langsung dibaca sebagai nama kolom, bukan sebagai data. Dan yang paling penting inverse cam jadi true. Kenapa ini penting? Tanpa inverse cam, Spark bakal males dan anggap semua kolom itu text string. Dengan mengaktifkan fitur ini, Spark bakal otomatis nge-scan data dan tahu mana yang angka interfloat, mana yang tanggal gitu. Jadi mana yang teks, maaf sorry, dan mana yang teks gitu. Jadi ini bakal nyelamatin kita dari error tipe data saat proses analis nantinya gitu. Lalu di sini ada cek struktur data yang dimana data itu sudah masuk tapi jangan langsung dihajar. Kita wajib cek strukturnya dulu pakai df print scan. Di tahap ini kita ibarat lagi route action data buat mastiin setiap kolom punya tipe data yang benar. Apakah harga mobil terbaca sebagai angka? Apakah nama merek terbaca secara teks? Kita harus mastiin semuanya sesuai kontrak sebelum lanjut ke analis. Kenapa ini penting? Banyak orang yang gagal di tengah jalan karena mereka berasumsi datanya bersih. Dengan bridge scam, kita bisa mendeteksi dini masalah tipe data. Kalau ada angka yang dianggap teks, kita bisa benerin sekarang. Jadi bukan nanti pas programnya sudah error gitu. Buat hasilnya nanti bakal seperti ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, jadi sini selanjutnya adalah slicing. Di sini kita akan menampilkan itu hanya brand, car name, dan price-nya saja, dan kita tampilkan cuma 5 data teratas. Jadi di sini tampilan barunya yaitu ada kolom brand, car name, dan price. Lalu ada filtering, yaitu memfilter atau menampilkan data yang dimana kolom price yang lebih dari 200 juta. Nah, jadi di sini adalah menampilkan data yang harga mobilnya tuh di atas 200 juta aja. Nah, di sini kita tampilkan 5 data paling atas. Bisa dilihat di sini harganya itu lebih dari 200 juta semua. Oke, selanjutnya adalah transformasi. Di sini itu pajak estimasi adalah kolom price dikali 0,1. Nah, lalu kita select kolom yang mau ditampilkan yaitu brand, car name, price, dan pajak estimasinya. Nah, jadi pajak estimasi ini adalah kolom baru yang dihasilkan dari kolom lama dan sedikit dimanipulasikan. Di sini dikali dengan 0,1.
yaitu pajak estimasinya. Nah, lalu setelah itu ada agregasi. Di sini mengagregasi itu kita hitung nama mobilnya yang sama namanya. Lalu nama kolomnya itu diubah menjadi total unit. Nah, di sini kan ada yang namanya Mitsubishi. Nah, kalau sudah dihitung, ternyata Mitsubishi ini ada 63 dari data itu. Nah, lalu sampingnya ada rata-rata harga. Rata-rata harga ini didapat dari average dari price. Nah, jadi rata-rata dari mobil Mitsubishi ini harganya berapa gitu. Nah, selanjutnya adalah sorting. Nah, di sini itu programnya menyorting price. Nah, di sini bisa dilihat itu disorting sesuai dengan harga yang paling tinggi ke harga yang paling rendah. Di sini ditampilkan hanya 10 data awal saja. Makanya di sini ditampilkannya hanya 10. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.